Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Cahaya Mata. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 10 berkenaan dengan pakaian muslimin dan muslimah. Berbusana muslim dan muslimah cermin kepribadian dan keindahan. Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perintah menutup aurat, makna busana muslim dan muslimah, memahami aurat dan batasannya, menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah, memahami dalil menutup aurat, dan terakhir membiasakan berperilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Berbusana muslim dan muslimah cermin kepribadian dan keindahan. Orang akan menilai kita dari tampilan yang kita berikan. Ketika penampilan kita baik, rapi, sesuai dengan syariat Islam, maka orang pun dalam sekilas pandang akan menganggap kita adalah manusia yang baik karena pencerminan dari apa yang kita kenakan. Keindahan pun akan nampak ketika apa yang kita pakai sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna busana muslim, muslimah, dan menutup aurat. Apakah aurat itu? Makna aurat adalah menurut bahasa aurat itu berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Batasan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Batasan aurat laki-laki itu adalah dari batas pusar sampai batas lutut. Artinya aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Tetapi bagi laki-laki jangan terus karena batasan auratnya itu hanya sekitar pusar sampai lutut terus nggak pakai baju, sholat nggak pakai baju. Kenapa? Karena auratnya hanya sekian. Tidak, itu tidak diperkenankan karena itu bertentangan dengan etika dan norma di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat yang di mana ia berada. Artinya, menutup aurat bagi perempuan itu adalah untuk kebaikan perempuan itu sendiri. Ketika kita memakai pakaian untuk menutupi aurat kita, itu melindungi kita dari apa? Dari panas terik matahari dan juga dari pandangan-pandangan yang tidak selayaknya diberikan kepada kita sebagai selaku perempuan. Juga ketika kita menutup aurat, salah satunya adalah untuk melindungi kita dari tindak kejahatan yang mungkin akan terjadi kepada kita. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim, muslimah. Ini dalil penguat dari kewajiban menutup aurat bagi para perempuan. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'adzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Jadi seperti itu asbabun nuzulnya. Kemudian disampaikan Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berhijab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku seorang muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka diangkatlah kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Artinya, ketika seorang perempuan sudah diangkat malunya dengan tidak mau menutup aurat, maka Allah pun mengangkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang selanjutnya yang berkenaan dengan menutup aurat itu dalam Al-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman dan beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan untuk hambanya yang beriman. Penjelasannya pertama, menjaga pandangan. Artinya, pandangan diibaratkan panah syaitan yang siap menembak kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, yaitu si pemanah dan yang terkena panah. Artinya, ketika kita tidak menutup aurat, kita itu tidak mampu menjaga pandangan kita,
dan juga pandangan orang lain kepada kita, maka itu dinyatakan sebagai panahnya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga pandangannya. Dalil yang ketiga dari Ummu Atiyah itu berupa hadis, ya, hadis dari Ummu Atiyah. Hadis itu perkataan dari Rasulullah. Hadis ini bisa berupa perkataan, perbuatan atau takrir, fi'liyah, qauliyah dan takririyah. Di sini hadis ini dari Ummu Atiyah ini berupa hadis qauliyah, yaitu hadis perkataan dari Rasulullah yang bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fi'riyah dan aiyah, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya seorang wanita boleh meninggalkan rumah untuk menghadiri sholat idain tadi, yang sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dengan syarat, dengan ketentuan dia harus menggunakan jilbab. Karena di sini disampaikan hendaklah saudarinya yang tidak memiliki jilbab dipinjami oleh saudarinya yang lain yang memiliki jilbab. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari awal di atas tadi berkenaan dengan pakaian muslimah, yang pertama, menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasul. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri, sebagai wujud dari perhatian kasih sayang Allah terhadap hambanya. Yang ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya itu berlaku untuk di hadapan semua orang kecuali terhadap beberapa golongan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamnya dari saudara seiman. Ini hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada muslimah untuk menghadiri sholat Idul Adha, Idul Fitri meskipun sedang haid atau dipingit dengan ketentuan memakai jilbab. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan tidak menampakkan auratnya kecuali kepada mahramnya. Mahram itu suami, kemudian ayah suami itu artinya mertua, anak laki-laki suami, saudara laki-laki suami, saudara laki-laki kita, ya, anak laki-laki saudara laki-laki kita, anak laki-laki saudara perempuan kita, anak perempuan mukminah, sahabat sahaya, pembantu tua yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Di sini ada saudara laki-laki, itu artinya saudara laki-laki kita, ya, bisa kakak, bisa adik, bukan saudara laki-laki suami. Kalau saudara laki-laki suami itu artinya ipar. Kalau ipar itu bukan mahram. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa ipar itu adalah maut, artinya memang sangat berbahaya karena ipar itu menjadi saudara karena hubungan pernikahan. Ketika pernikahan itu berakhir, maka persaudaraan itu pun berakhir. Yang terakhir, Allah memerintahkan setiap mukmin dan mukminah di dua ayat di atas, di Al-Ahzab ayat 59 dan Al-Nur ayat 31 ini untuk bertaubat dan untuk memperoleh keberuntungan ketika selalu menjalankan syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menutup auratnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketika ada yang salah tolong dibenarkan, silakan dikritik, dan sarannya silakan disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua yang melihat dan mendengarkan, bertambah ilmunya, bertambah keimanannya, dan semoga bermanfaat untuk saya menjadi ladang amal ibadah
Amin, Allahumma amin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.